Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam yang tentunya telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita akan menyelenggarakan lomba tausiah PTQ tingkat Provinsi Lampung tahun 2022. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik seluruh peserta dan juga hadirin, marilah kita mulai seluruh rangkaian lomba tausiah pada hari ini dengan lafaz basmalah. Dan baik saja, langsung saja kita akan menanyakan kepada kedua dewan juri kita, apakah perlombaan sudah siap dilaksanakan atau belum? Bagaimana dewan juri, sudah siap? Baik, langsung saja kita akan mulai dengan peserta pertama lomba tausiah PTQ tingkat Provinsi Lampung RRI Bandar Lampung. Inilah dia peserta nomor 02. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Yang kompak. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, indah tampan dan manis peraupannya, tak lupa sopan santun dan dermawan lakunya yang saya muliakan, dan seluruh sahabat RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ramadan adalah bulan meningkatkan amal, menguatkan iman, menata hati, mengendalikan diri, belajar, nggak ngerumpi aja ke sana kemari, betul? Jangan biarkan Ramadan berlalu sedangkan amalmu tetap saja begitu, tak maju-maju, bahkan malah kalah dengan hawa nafsumu yang menggebu-gebu. Na'udzubillahi min dzalik. Di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan kita kali ini berada di tengah-tengah masa pandemi yang mengharuskan kita harus berhati-hati, mau keluar rumah saja nggak berani, tapi jangan sampai hal itu membuat semangat kita kendor, usaha kita molor. Tetap tingkatkan amal ibadah kita karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Maka di bulan Ramadan ada 5 amalan terbaik yang dianjurkan oleh ulama. Hal ini disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, tebalnya 444 halaman, pada halaman 234-235. Pertanyaannya, para hadirin tahu apa enggak apa aja amalannya? Amalan yang pertama, sedekah. Afdhalus sedekah sedaqatur Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan banyakin sedekah. Sedekah emas, sedekah perak, sedekah cincin, rumah, sertifikat, semua sedekahin kalau mampu. Kalau tak mampu, cukup tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Saya nggak mampu sedekah emas, nggak mampu sedekah perak, mampunya sedekah senyum ke dewan juri. Monggo Pak Juri. Amalan yang kedua, wa qiyamul lail, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa mau menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa yang lalu. Hadirin, mau apa enggak dosa yang lalu dihapuskan? Mau apa enggak dosa yang lalu dihapuskan? Siangnya berpuasa, malamnya bersimpuh berlinangan air mata. Amalan yang ketiga, watilawatil Quran, membaca Al-Quran. Tidak jarang, berarti sering. Di bulan Ramadan pasti sering yang menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Karena di masjid mereka tadarusan, di musola tadarusan, di rumah pun tadarusan. Lanjut ke amalan yang keempat, yaitu iktikaf, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah, bukan iktikaf berdiam diri di masjid dengan niat tidur. Mending kalau cuma tidur, ini tidur sambil bikin peta Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Inna lillah. Amalan yang terakhir, yakni umroh. Kalau mampu, berangkatlah. Karena Rasul telah menjamin, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, sama pahalanya seperti haji bersamaku. Tapi kalau tidak mampu, tenang, Rasul memberikan solusi kepada kita yang belum mampu melaksanakan umroh. Apa solusinya? Sholat subuh berjamaah, kemudian diam sejenak sambil berzikir kepada Allah, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat sunatul Isra. Insya Allah pahalanya sama dengan haji dan umroh. Mudah-mudahan dari 5 amalan tersebut ada yang bisa kita amalkan di Ramadan tahun ini walaupun berada di tengah-tengah pandemi. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dewan juri yang masya Allah. Meskipun Ramadan kita kali ini berada di tengah-tengah pandemi, beda dengan Ramadan sebelumnya. Biasanya Ramadan sebelumnya kita cari takjil bareng, bukber bareng, sholat tarawih bareng, bahkan sholat id pun bareng-bareng. Beda dengan Ramadan tahun ini, kita kedatangan tamu tak diundang, penyakit yang sangat kondang, membuat miris masyarakat Indonesia, membuat panik seluruh dunia, dan membuat penggoncangan ekonomian. Walaupun begitu, kita harus tetap sambut bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas serta bahagia zahir dan batin. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Duratun Nasihin telah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan sallallahu ala man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa menyambut Ramadan dengan bahagia, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka.
Oleh karena itu, kita bersama harus sambut bulan Ramadan dengan sukacita, gembira. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dapat kita simpulkan, walaupun kita berada di tengah-tengah masa pandemi saat ini Ramadan, tapi kita harus tetap menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, gembira. Dan ada di dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh seorang ulama dari Mesir bernama Syekh Ahmad Al-Jaljawi dalam kitabnya Hikmatut Tasdik wa Falsafatuhu jilid 1 halaman 7 menyebutkan, dari sekian banyak kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini, baik yang disyariatkan ataupun yang bukan disyariatkan, pasti ada hikmah di belakangnya. Sama seperti Allah menurunkan penyakit, wabah penyakit ini, pasti ada hikmah di belakang yang disiapkan oleh Allah untuk kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dewan juri yang masya Allah. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekeliruan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja kita menyaksikan penampilan dari peserta 02. Sekarang langsung saja kita akan menyaksikan penampilan dari peserta 03. Kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanazaha aqawnin wa fi'li ونياتي به أشتفي منكم لدي ونوره دليل لقلبي لجهلي وحيراتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin, kerabat da'i wa da'iyah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Membumikan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tahu dengan Al-Quran? Tahu? Kenal?
Faham? Belum. Dikenalkan dulu. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah. Al-Quran ialah kalam ilahi yang diturunkan di bulan yang suci. Al-Quran ialah kitab pedoman sebagai petunjuk jalan menuju keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hadirin, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkah bagi umat manusia. Akan menjadi berkah bagi mereka yang mengimaninya. Akan menjadi berkah bagi mereka yang membacanya. Akan menjadi berkah bagi mereka yang memahaminya. Lebih-lebih akan menjadi berkah bagi mereka yang mengamalkannya. Terlebih saat ini hadirin, kita berada di bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan. Hadirin, pengen tahu enggak? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak nih? Tak kasih tahu. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, bukan kata amin, kata Rasul. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena ia akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya kelak di yaumil qiyamah. Di hadis lain dikatakan, surga itu rindu hadirin. Kepada siapa? Kepada talul Quran, kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bukan kepada mereka yang rajin IG-an, WA-an, FB-an. Main apa lagi itu? Mobile Legends-an. Bukan. Tetapi Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membacanya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung Allah berikan usia, terlebih saat ini di bulan Ramadan, mari senantiasa kita gemar menjadi pribadi yang membaca Al-Quran. Hadirin, dengarkan nasihat ini baik-baik. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya
dapat saya simpulkan bahwa dalam rangka membumikan Al-Quran di bulan suci Ramadan, mari senantiasa kita gemar membacanya, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya serta mengajarkannya baik kepada keluarga kita ataupun saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Quran sehingga kita dimuliakan baik di dunia saat ini maupun di akhirat yang akan kita jumpai nanti. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jalan-jalan ke Thailand, pulangnya tidak lupa membeli ketan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mari kita gemar menjadi pribadi yang senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dong tepuk tangannya ya? Biar semangat perlombaannya ya. Baik, baru saja kita menyaksikan peserta dengan nomor 03. Sekarang kita akan menyaksikan peserta dengan nomor 04. Namun sebelumnya peserta nomor 06 dan 07 kami mohonkan untuk bersiap-siap di belakang panggung. 06 dan 07. Ya, kami persilakan untuk bersiap-siap di belakang panggung. Langsung saja kita akan menampilkan inilah peserta nomor 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nurahib bimajlisit tahkim kama nurahib bimajlisit ta'kib. Dewan juri yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dan tak lupa pula sahabat RRI yang solih dan solihah. Amin. Sahabat RRI, wajahnya cerah-cerah, senyumnya sumringah nan indah. Itu pertanda bahwa sahabat RRI adalah orang-orang yang ahlul ibadah. Ibadah yang istiqomah dan semoga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa sih yang dimaksud dengan membumikan Al-Quran? Apakah kita harus menggali tanah dan membaca Al-Quran di dalamnya? Ataukah kita harus tersungkur ke tanah baru membacanya? Tidak begitu, Besti. Membumikan Al-Quran adalah memahami dan mengimplementasikan ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan merupakan hikmah tersendiri bagi kita umat Islam. Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wal bayyinah sebagai penjelas. Tidak ada satupun penjelasan yang tidak ada dalam Al-Quran. Wal furqan sebagai pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil, yakni menjalankan perintahnya adalah hak dan meninggalkan perintahnya adalah batil. Fahimtum?
sudah tahu menjalankan perintahnya adalah hak dan meninggalkan perintahnya adalah batil, tapi kenapa? Kenapa di bulan suci ini kita tidak memperbanyak amal-amal solih, amal-amal sunnah, seperti membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, memperbanyak Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alfun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis riwayat Tirmidzi. Baca Al-Quran satu huruf saja sudah pahala. Itulah hebatnya Al-Quran, mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bacaan Al-Qurannya masih grotal-gratul, tetap dapat pahala. Orang yang baca Al-Qurannya masih grotal-gratul, 2 pahalanya. Grotalnya 1, gratulnya 1. Alhamdulillah. Lebih-lebih ke khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akan tetapi dalam Ramadan hadis tersebut tidak berlaku. Tidak berlaku bagaimana? Karena dalam Ramadan Allah memberikan banyak sekali nilai plus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bil ashri amthaliha. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu ditunjukkan hanya untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan pahalanya langsung. Pahalanya Allah langsung yang kasih. Batas minimalnya berapa? Wal hasanatu bil ashri amthaliha. Setiap kebaikan yang kita lakukan dalam Ramadan, salatnya, puasanya, tarawihnya, wal hasanatu bil ashri amthaliha. Sahabat RRI, kalau saya bilang gham sholawatan pai Pak, jawabnya lapa. Jawabnya apa? Sahabat RRI, gham sholawatan pai Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengar Al-Quran ku bahagia, dengan Al-Quran ku kaya raya, dengan Al-Quran aku mulia, dengan Al-Quran ku masuk surga. Irfa salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita bumikan Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi di setiap aspek kehidupan kita. Baik itu dalam bermasyarakat, berumah tangga, belajar, mengajar, semua sudah ada ayatnya. Dan Nabi pun sudah memberikan penjelasan-penjelasan dalam hadis. Banyak dari para sahabat yang bisa kita tauladani dalam membumikan Al-Quran. Ada Abdurrahman bin Auf, modal hanya pakaian dan badannya saja, ketika menerapkan isi Al-Quran menjadi orang paling kaya pada zamannya. Ada Ali bin Abi Thalib, jenius luar biasa ketika menerapkan isi Al-Quran. Ada Abdullah bin Mas'ud, hakim agung yang luar biasa, momentumnya didapat ketika mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Pertanyaannya, sampai dengan detik ini Al-Qurannya masih ada, hadisnya masih ada, keterangannya tidak berubah. Tapi adakah dalam diri kita niat yang kuat untuk mengamalkan, untuk mempraktikkan hadis dan Quran tersebut? Mari keluarkan ayat-ayatnya, ikuti penjelasannya. Kita butuh Umar yang baru, kita butuh Ali yang baru, kita butuh Abdurrahman bin Auf yang baru. Barangkali di negeri kita khususnya, bukan kurang orang-orang yang pintar, akan tetapi kurang orang-orang yang mau mempraktikkan dan mau mengamalkan Al-Quran
dalam kehidupan sehari-hari sehingga kepintarannya bisa mewujudkan kesejahteraan bagi negara kita. Syukran ala ikhtimamikum wa kafaitum in wajadtum minni wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dia peserta dengan nomor urut 04. Selanjutnya kita akan menampilkan peserta dengan nomor 06. Naik kapal selam, udaranya panas dan lembab. Kalau Zahra beri salam, hadirin jangan lupa yang jawab setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok enggak ada yang jawab? Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'd. Dewan juri yang Zahra sangat ta'zimi, hadirin yang di kanan, yang di kiri, yang di tengah maupun yang di rumah, mudah-mudahan rezekinya semakin ditambah. Amin Allahumma. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini Zahra akan menyampaikan tausiah dengan judul Meraih Keberkahan Ramadan dengan Amalan Kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan tentu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, pasti. Mengapa tidak dengan penuh keberkahan dan kemuliaan? Sebab di bulan Ramadan, amalan kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kejahatan, suatu kemaksiatan, suatu kemungkaran di bulan Ramadan, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi fair antara kebaikan, kejahatan, Allah akan melipat gandakan pahala dan dosanya. Beruntunglah kita sebagai umat muslim yang mampu menemui yang namanya bulan Ramadan. Kita rindu akan sahur bersama. Kita rindu akan berbuka bersama, tarawih bersama berjamaah. Saatnya kita mengekspresikan kerinduan tersebut, yakni dengan melakukan amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan apa itu? Ada 5 amalan ringan yang dianjurkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam. Yang pertama, yaitu amalan ibadah puasa. Seperti yang kita ketahui hadirin, bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum sebelum kamu, agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Bakar
Al-Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Al-Aisar At-Tafasir Juz 1 halaman 161 menjelaskan bahwa salah satu syarat dari puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu iman. Lalu tujuan kita disuruh untuk berpuasa agar apa? Agar kita mencapai predikat la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya predikat takwa saja, akan tetapi ketika kita berpuasa, kita akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ibadah yang kedua, yaitu ibadah membaca Al-Quran. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya taliyil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kalau bisa bukan hanya sekedar dibaca saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memahami dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ibadah yang ketiga, yaitu ibadah berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, huwallahu akbar. Berzikir agar mengintrospeksikan diri kita terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, serta berzikir adalah agar kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Lalu ibadah yang keempat, yaitu bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan adalah sebaik-baiknya sedekah. Berupa apa? Contohnya seperti memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, atau dalam halnya memberikan takjil, itu pahalanya sangat luar biasa. Mau dapat pahala? Oleh karenanya laksanakanlah yang namanya sedekah. Lalu ibadah yang kelima, yaitu menjaga lisan kita. Menjaga lisan ini termasuk ibadah yang paling berat, kecil tapi berat untuk dilaksanakan. Oleh karenanya marilah kita berkata-kata yang baik di bulan Ramadan, karena perkataan kita ini bisa jadi menjadi doa bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dewan juri yang senantiasa Allah muliakan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari kita jalankan 5 amalan tersebut di bulan Ramadan yang akan menjadikan kebaikan bagi kita serta keberkahan di bulan Ramadan. Sedikit atau banyaknya amalan yang kita lakukan, apabila kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Tetapi sebaliknya, apabila kita melakukan suatu amalan karena hanya ingin dipuji oleh orang lain, dalam arti riya, maka ketahuilah amalanmu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat Zahro sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin, kita akan menyambut, inilah dia penampilan peserta nomor 07. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana serta hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan diturunkannya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana para umat muslim memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan keberkahan sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum di antara orang-orang di antara kamu, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin, menurut tafsir Jalalain, ayat tersebut mengisyaratkan puasa itu menjaga diri dari kemaksiatan. Karena apa? Karena kemaksiatan itu adalah membendung. Karena puasa itu membendung syahwat dari kemaksiatan. Dalam hadis disebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh rasa keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan inilah dia peserta nomor 08. Give thanks to Allah for the moon of the star. Who believe it, don't think it Allah. Don't love your iman, don't giving to Satan. Who believe it, confess him Allah. Experience is the best teacher. Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Akan tetapi umat Islam harus lebih bangga dengan salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit yang ditegakkan tanpa tiang, yang dihiasi oleh panorama bulan dan bintang-bintang, yang telah menciptakan lautan yang luas, yang dihiasi oleh panorama ikan-ikan dan terumbu karang. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan terhadap Nabi besar kita, yakni Nabi yang tidak pernah ke Bogor tapi namanya selalu tersohor, Nabi yang tidak pernah ke Lampung tapi namanya selalu melambung. Siapa lagi kalau bukan baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang sedang memegang pena berisikan tinta keadilan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi oleh bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, bahkan wajah yang indah memikat. Walaupun masih banyak jerawat, tetapi tidaklah gawat, karena masih banyak obat-obat yang dijual di toko-toko terdekat. Betul? Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja menjadi penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Berkenaan dengan hal ini, maka saya akan mengangkat tema mengenai membangun generasi yang cerdas, amanah, dan bebas narkoba. Saudara-saudara, seiman dan seagama, apakah pantas seorang pemuda yang mengaku dirinya beragama Islam tapi dia menggugah ganja dan kokain? Apakah pantas seorang pemuda yang mengaku dirinya beragama Islam tapi dia menggugah opium dan heroin? Nauzubillahi summa nauzubillahi min. Oleh karena itu, jangan heran ketika orang barat mabuk-mabukan remaja dan para pemuda ikut terjerumus ke dalam limbah narkoba. Ketika orang barat lewat media sosial menyebarluaskan video-video yang tak pantas dengan dalih memperkenalkan the new morality, moral baru, terbukti dengan adanya hal ini dapat memicu para remaja dan para pemuda untuk melakukan free sex, free love, 7-Eleven, dan kumpul kebo. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul mursalin. Dan artinya, dan hendaklah mereka takut kepada Allah yang mereka meninggalkan keturunan-keturunan mereka yang lemah di belakang mereka, dan hendaknya mereka bertutur kata dengan benar dan bertakwa kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan Quran surat An-Nisa ayat 9, bahwasanya pendidikan sangatlah penting bagi kita sebagai pemegang estafet perjuangan bangsa. Tapi hadirin, jikalau kita perhatikan dengan seksama, banyak sekali para pemuda dan para remaja yang telah terjerumus ke dalam limbah narkoba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan-segan untuk menurunkan para pasukan-pasukannya berupa penyakit-penyakit ganas, penyakit-penyakit mematikan. Bahkan penyakit-penyakit tersebut dapat mencengkram tubuh kalian, memperlemah, memporak-porandakan harta kalian, bahkan dapat mencabut nyawa kalian. Nauzubillahi summa nauzubillahi min zalik. Wahai para pemuda, kita adalah generasi bangsa, cita-cita kaum muslimin. Sudah saatnya kita mengadakan suatu perubahan dari segi kehidupan.
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tokoh nasional kita, Bung Karno. Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Dari penjelasan tersebut, sudah sangatlah jelas bahwasanya peran para pemuda dan para remaja dalam mensiarkan agama Islam begitu sangatlah penting di dalamnya. Wahai para pemuda, kita adalah generasi bangsa, cita-cita kaum muslimin. Sudah saatnya kita mengadakan perubahan dari segi kehidupan. Karena jika tidak, maka kita akan tergilas dan tertindas. Oleh karena itu, subbalul yaumi, rijalul ghad. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin bangsa yang akan datang. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan, dan jika terdapat kelebihan tidak usah dikembalikan. Matahari terbit dari timur, awan terbang membumbung tinggi. Tidak ada yang tahu batasan umur, semoga kita dapat berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nampaknya ada sesuatu yang berbeda ya dari peserta 08. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta nomor 10. Kita lanjut ya, Pak Mirza dan Ibu Husnul. Langsung saja inilah dia peserta nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kanan kurang serentak, yang kiri kurang serempak, yang di tengah-tengah kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrus siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya ta'zimi, dewan juri yang arif dan bijaksana, yang tampannya mirip Arjuna, cantiknya mirip bidadari surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta saudara dan saudariku sebangsa, seakidah, setanah air Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur tak pernah henti, hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu, hanyalah milik Allah yang maha tahu. Salawat berbingkai salam tak lupa kita haturkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, pengobat hati di kala tersakiti. Seorang presiden yang tidak pernah memakai dasi, seorang pejabat yang tidak pernah korupsi. Beliaulah baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan berarti seorang penceramah, bukan pula seorang guru, dan juga bukan seorang penjual gerabah, tetapi saya hanya bau-bau ustazah. Lebih baik saya jadi bau-bau ustazah daripada ustazah bau, betul? Kalau saya jadi ustazah bau, mungkin jarang orang yang ingin melihat saya. Jangankan manusia, lalat pun tak ingin mau, betul? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah
ceramah yang bertemakan Ramadan di era pandemi. Hadirin yang Allah muliakan, saat ini ada kabar gembira dan juga ada kabar yang menduka. Kabar gembiranya adalah saat ini kita telah kedatangan bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan bi syahril khair. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan, dan di mana bulan turunnya Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah Ramadan yang spesial. Kenapa? Karena saat ini kita tengah menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Jangankan Indonesia, bahkan seluruh dunia menghadapi ujian yang sangat berat, yakni dengan datangnya virus corona COVID-19 yang kabarnya sekarang emaknya sudah datang. Siapa emaknya? Omikron. Na'udzubillah min zalik. Tetapi kita sebagai umat manusia bukan hanya tugasnya mengobati, tetapi kita juga harus mencegah. Sebab al-wiqayatu khairu minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini memang tidak sama seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, di mana Ramadan sebelumnya kita bisa melaksanakan sholat tarawih, bahkan berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih, walaupun terkadang ramainya hanya di 10 awal hari saja, betul? Dan bisa melaksanakan kegiatan bukber bersama keluarga, bersama teman, bersama para komunitas-komunitasnya. Namun hari ini dan saat ini kita tidak bisa melaksanakan itu semua. Tetapi hadirin, kita bisa memanfaatkan kondisi saat ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi para hadirin, dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, di ayat terakhir bahwasannya tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, jadi inti dari tausiah saya hari ini adalah mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah walaupun kondisi yang saat ini. Karena suatu ibadah tidak akan dikurangi pahalanya walaupun kita mengerjakan di rumah kita masing-masing.
Hadirin yang Allah muliakan, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk fayamkus fi baitihi, ketika kita menghadapi sebuah wabah, maka berdiam dirilah di rumah, mutasabihan, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman, jangan lupa saksikan saya di aksi Indosiar jam 3 subuh, saatnya mati lampu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan peserta, langsung saja kita sambut. Inilah dia peserta nomor tampil 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin calon penghuni surga, Allahumma Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sholawat beriringkan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Kematian Pasti Akan Menjemputmu. Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan dengan beberapa kenyataan. Ada kenyataan yang mengembirakan, ada pula kenyataan yang memilukan. Di suatu hari kita lewatkan dengan tertawa, berselfie ria, tapi di lain hari kita lewatkan dengan penuh bergelimang air mata. Roda kehidupan ini terus berputar. Tidak ada yang dapat dipastikan dalam kehidupan ini kecuali satu kepastian, bahwa kita semua pasti akan mengalami kematian. Maka kita semua renungkanlah. Ada yang mengatakan usia senja ibaratkan lampu kuning dari Allah supaya kita berhati-hati karena akan mendekati mati. Ada yang sudah lupa ingatan, ada yang sudah susah berjalan, ada yang mulai rabun penglihatan, terkadang juga sudah ada yang pikun. Betul apa betul? Di sini ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka kita gunakan pada kesempatan Ramadan ini untuk memperbanyak amal dan bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, karena belum tentu, Pak, Bu, Ramadan tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Marilah kita semua perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika seorang meninggal dunia, maka berseluruh ruh, wahai orang-orang yang memandikanku, janganlah kalian menggosok tubuhku terlalu keras, sebab jasadku telah luka akibat keluarnya ruh tadi.
Ketika sang mayit diletakkan di atas kain kafan, diikat kakinya, maka berserulah ruh, "Wahai orang yang mengapaniku, janganlah kalian terburu-buru mengikat kain kafan di kepalaku, sebab aku ingin melihat wajah istriku, wajah anak-anakku, wajah kerabat-kerabatku yang saat ini datang menemuiku." Ketika sang mayit diletakkan di atas keranda, dihantar ke pekuburan, maka berserulah ruh, "Hai golonganku, wahai orang-orang yang mengantarku, janganlah kalian tertipu oleh dunia sebagaimana dunia telah menipuku. Dan janganlah kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana zaman telah mempermainkan aku." Kematian hanyalah sebuah pintu. Kita yang hidup pasti akan melewatinya. Maka cukuplah kematian sebagai nasihat. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, amin ya Rabbal. Sebuah senandung mengingatkan kita. Memang nikmat di dunia, apalagi bermaksiat, banyak nafsu dan godaan dari setan dan manusia. Banyak cara melakukannya untuk menyesatkan umat Islam agar jauh dari jalannya, agar masuk ke neraka. Cukuplah tausiah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nomor 11 baru saja kita lihat penampilannya. Kita lanjut ya. Lanjut, kita akan menampilkan peserta dengan nomor 15. Kami persilahkan. Akhirnya nih peserta cowok lagi ya. Silakan nomor 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan mulia, hadirin sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah apa hadirin? Alhamdulillah apa hadirin? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa, yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat di muka bumi. Betul apa betul hadirin? Senang apa enggak hadirin? Di dalam bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk selalu beribadah, berpuasa, membaca Al-Quran, dan mengamalkan amalan-amalan lainnya yang bisa menambahkan pahala. Menurut ulama sufi menjelaskan, amalan yang sangat penting dilakukan di bulan suci Ramadan ialah:
Yang pertama yaitu iktikaf, yakni amalan yang pertama kali dianjurkan, yakni iktikaf berdiam di masjid dengan tujuan mengingat Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan melapaskan zikir-zikir Allah, melapaskan asma-asma Allah. Namun sayang hadirin, kita tidak dapat menutup mata karena sudah tampak di depan mata. Bulan Ramadannya pemuda sekarang mending ML-an. Bulan Ramadannya zaman sekarang mending mabaran. Bahkan bulan puasanya sekarang mending tidur doang katanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga memperbanyak istighfar. Dan yang keempat ialah bertaubat. Hadirin sahabat da'i yang berbahagia, di bulan yang penuh berkah ini kita wajib menggali semua pahala kita, karena pintu rahmat-rahmat Allah telah dibuka. Oleh karena itu, marilah kita mengamalkan amalan-amalan yang baik di bulan suci Ramadan. Dengan seiringnya berjalan bulan suci Ramadan, kita juga wajib menjaga kesehatan, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Yang kesehatan jasmani ialah menjaga pola makan, yaitu 4 sehat 5 sempurna, agar badan tetap fit dan sehat. Kita dituntut untuk selalu sehat di era seperti ini. Dikarenakan apa hadirin? Dikarenakan apa hadirin? Dikarenakan kita masih diselimuti oleh bekas-bekas wabah yang mendunia saat ini, yaitu COVID-19 dan varian lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan tak lupa pula kita untuk menjaga kesehatan rohani dengan menjauhi diri dari maksiat, mendekatkan diri terhadap Allah, memperbaiki salat, memperbanyak membaca salawat, hingga menjadi hamba yang taat. Amin, amin ya robbal. Dalam menjalani bulan suci Ramadan, terlebih kita harus memiliki mental jasmani dan rohani. Dikarenakan agar ibadah kita tetap nyaman dan puasa kita tetap lancar. Hadirin sahabat da'i yang berbahagia, menurut Dr. Randes Mas Hadi, penyuluh agama Islam fungsional Kemenak Kabupaten Blitar, mengatakan, sehat itu nikmat. Islam menganggap kesehatan ialah suatu nikmat yang sangat besar. Apabila kita diderah oleh keluhan atau rasa sakit, kita tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya saja hadirin, apabila kita tidak enak ke badan, contohnya ibu-ibu pusing, bapak-bapak males. Betul apa betul? Kita tidak akan susah dalam melaksanakan keibadahan sehari-hari. Ibadah kita terganggu, sholat kita terganggu, tadarus kita terganggu, begitu pula dengan hal-hal lainnya. Oleh karena itu hadirin, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih ialah nikmat jasmani dan nikmat rohani di era seperti ini. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fi kasyirun min nasis sahatu wal faragu. Yang artinya, 2 kenikmatan yang seseorang tertipu terhadap keduanya, yaitu sehat dan waktu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sahabat da'i yang berbahagia, di tengah era seperti ini timbul pertanyaan, lalu bagaimanakah langkah awal dalam menjaga kesehatan di era pandemi? Ada yang tahu?
Yaitu satu, menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan menjaga pola makan, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Insya Allah kita akan terlindung dari penyakit apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dijelaskan dalam penggalan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas mendorong kita agar selalu berbuat bersih dan suci, sebagaimana suatu mafuzot menjelaskan, an-nazafatul minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu hadirin, di bulan yang penuh berkah ini terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat penting, yaitu beribadah, menjaga pandangan, menjaga lisan, dan melawan hawa nafsu. Hal tersebut hadirin, hal yang sangat penting di bulan suci Ramadan, tetapi banyak orang-orang yang menyepelekan hal tersebut. Contoh kecilnya hadirin, banyak orang yang berpuasa tapi lisannya tak terjaga. Banyak orang yang berpuasa tapi pandangannya kemana-mana. Bahkan banyak orang yang berpuasa tapi sholatnya ambrus. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sahabat dai yang berbahagia. Oleh maka itu, dari pesan di atas, marilah kita hidupkan bulan penuh berkah ini dengan mengaplikasikan poin-poin di atas, serta selalu menjaga kesehatan di era seperti ini, memohon perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan penuh perintahnya. Insya Allah dari hikmah menjaga kesehatan di era pandemi, puasa kita semakin lancar dan ibadah kita semakin berkualitas hingga menuju kemenangan. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Bersepeda dengan si pian, sepeda cepat di kayu. Cukup sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih punya waktu untuk peserta selanjutnya. Kita akan panggilkan, inilah dia peserta nomor 16. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jalan-jalan ke Tasikmalaya, perginya bareng Pak Mahmud. Perkenalkan saya Amelia, si gadis Lampung yang cantik dan imut. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang insya Allah sangat amil ta'zimi, sahabat da'i serta hadirin pendengar RRI dimanapun berada. Sahabat da'i, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Keutamaan Membaca Al-Quran di Bulan Suci Ramadan. Sahabat da'i, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sahabat da'i, bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan bulan yang sangat dinanti-nantikan seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Maka tak heran hadirin jika umat muslim di bulan Ramadan ini memperbanyak amal ibadah, memperbanyak perbuatan kebaikan, dan salah satunya adalah membaca Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan, akan melipat gandakan pahala segala amal ibadah yang kita lakukan. Sahabat da'i, bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, yang artinya bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Sahabat da'i, masih semangat? Sahabat da'i yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menghidupkan tradisi membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini dapat kita lakukan dengan efektif dan optimal, maka syarat utama yang harus dipenuhi hendaknya menggunakan hakko tilawah. Sahabat da'i, ada yang tahu apa itu hakko tilawah? Ada yang tahu? Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan, hakko tilawah adalah membaca Al-Quran dengan melibatkan lisan, akal, dan juga hati kita. Lisan kita hadirin bertugas untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Akal kita hadirin bertugas untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan kolbu kita, hati kita hadirin bertugas untuk merenungi, meresapi makna yang terkandung di dalamnya agar kita dapat mengambil nasihat serta pelajaran yang terkandung di dalamnya, sehingga nantinya kita akan dapat mentaati segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat da'i,
upaya untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan merupakan amalan yang sungguh luar biasa pahalanya. Namun perlu diketahui hadirin, kewajiban membaca Al-Quran bukan saja diperuntukkan pada waktu tertentu seperti bulan Ramadan ini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk membacanya setiap hari sebagai pedoman hidup kita. Apalagi ketika kita membacanya di bulan Ramadan, sahabat dai, begitu banyak keutamaan yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Keutamaan dari membaca Al-Quran hadirin, yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi para pembacanya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi mengatakan, setiap satu ayat Al-Quran yang kalian baca, maka kalian akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan itu sebanding dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada berapa huruf hadirin? Ada 3 huruf. Dengan membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Bayangkan hadirin, kalau kita membacanya satu ayat, satu ain, atau satu kaca, satu juz, bahkan bisa menghatamkan Al-Quran, maka tak terbanding dan tak ternilai pahala yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Begitu hebatnya Al-Quran terhadap para pembacanya hadirin. Masya Allah. Sahabat dai, masih semangat? Alhamdulillah. Keutamaan dari membaca Al-Quran yang kedua hadirin, sebagai obat hati dan fisik manusia. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 82 mengatakan, telah aku turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Keutamaan dari membaca Al-Quran yang ketiga hadirin, rumah yang dibacakan Al-Quran akan bercahaya dan di dalamnya akan meraih ketenangan dan kedamaian. Keutamaan dari membaca Al-Quran yang keempat hadirin, kita akan terhindar dari godaan-godaan syaitan. Sahabat dai hadirin rahimakumullah, keutamaan membaca Al-Quran yang kelima hadirin, kita akan mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan, bacalah dari kalian Al-Quran, niscaya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Dan keutamaan membaca Al-Quran yang terakhir hadirin, yakni kita akan tergolong menjadi orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengamalkannya. Sahabat dai, demikian yang dapat saya sampaikan. Demikianlah keutamaan dari membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua tergolong manusia yang cinta dengan Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran dan senang melantunkan ayat-ayat Allah yang mulia, sehingga kita akan mencapai derajat takwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.